termasuk kematian ini tidak melihat berdasarkan abjad nama, ya. Tidak diurut sebagaimana di absen kalau di sekolah dulu kan. Yang meninggal yang namanya A dulu, ya. Amir, Aco meninggal duluan kan. Orang menyombongkan diri bisa saja, kenapa? Ziyadatu ta'ah, karena ketaatannya. Mentang-mentang banyak sholatnya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak sedekahnya, lalu dia mengatakan, apa tuan jika saya ini setiap hari kak bersedekah. Ini hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ini biasanya bisikan-bisikan itu muncul. Kenapa? Karena kita merasa diri kita lebih suci dibandingkan orang lain, ya. Padahal Allah menyatakan, artinya apa? Bahwa sesungguhnya musibah itu Allah berikan sedikit dibandingkan nikmat kepada kita. Artinya bahwa jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian, ya, dibandingkan musibah, ya. Jauh lebih banyak nikmat, ya. Tapi kadang-kadang manusia ini tidak mensyukurinya. Yang sedikit ujian itu dia dapatkan, lalu dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Contoh Pak, oleh karena itu bagaimana sebagai seorang muslim ini menyikapi setiap musibah yang menimpa kita, termasuk diantaranya kematian. Insya Allah ada 3 hal yang perlu kita sikapi terkait dengan musibah ini. Yang pertama, mari kita sikapi bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita sikapi dengan keimanan. Yakin iman bahwa dia merupakan ketentuan Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah setiap kejadian yang terjadi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Itu, ya. Ini kalimat tadi manafi lagi disambung dengan illa itu. Jadi setiap musibah terjadi itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi itu musibah. Ini. Nah, maka kita sikapi dengan keimanan, termasuk di dalamnya kematian. Dan kematian itu tidak melihat siapa usianya, kapan, usianya berapa, apakah dia masih muda, sudah tua. Karena banyak juga anak muda tabe yang juga mengalami kematian. Bahkan yang masih dalam kandungan pun mengalami kematian. Nah itu, ya, karena memang sudah waktunya. Allah sudah tentukan. Dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk kematian ini tidak melihat berdasarkan abjad nama, ya. Tidak diurut sebagaimana di absen kalau di sekolah dulu kan. Yang meninggal yang namanya A dulu, ya. Amir, Aco meninggal duluan kan. Allah tidak melihat itu, ya. Nanti lanjut lagi B, baru C, baru D, ini hakim kan gitu. Tidak begitu. Allah mengacak Pak, mengacak itu, ya, mengacak. Seandainya orang meninggal duluan karena namanya dari A, maka tidak ada orang yang mau namanya A duluan. Pasti mau Z duluan, terakhir Ki. Tapi Pak, jangan Ki mau mati belakangan sebenarnya. Kenapa? Tidak ada yang ngurus Ki itu nanti. Siapa ngurus Ki nanti kalau mati Ki belakangan? Kita bersyukur kalau kita meninggal dunia masih banyak umat Islam yang menyelenggarakan jenazah. Itu kesyukuran luar biasa, ya. Nah, jadi kita sikapi dengan keimanan. Maka meninggalnya almarhumah ini sikapi dengan keimanan, kita pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian dari qada, dari ketentuannya, sunnatullah, karena memang manusia pasti akan mengalami kematian, tinggal waktunya saja, gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita sikapi dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa manusia ini lemah, manusia ini terhina,
Manusia ini tidak ada apa-apanya. Yang maha, yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah bisa mematikan dengan sekali saja gempa bumi, maka 5.000 nyawa melayang. Dengan sekali saja tsunami, 200.000 nyawa melayang di Aceh kemarin. Saya juga alhamdulillah kemarin sempat ke Aceh menjadi relawan. Jadi saya itu biasanya kalau ada musibah-musibah, biasa sama teman-teman pergi yang menjadi relawan. Termasuk kemarin waktu di Masambah, ya, ketika terjadi banjir bandang di sana, dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Nah itu luar biasa, itu di Aceh itu luar biasa. Saya kebetulan di Melaboh, dan di Melaboh itu adalah daerah yang termasuk terparah terkena tsunami, ya. Karena di Melaboh itu, ya, itu kan daerah bandar, ya, kota di pinggir pantai. Jadi orang-orang kayanya Aceh itu ada di Melaboh, Pak. Nah, jadi dulu sebelum terjadi tsunami itu bangunan-bangunan menutupi jangkauan mata untuk melihat laut di belakangnya. Tapi setelah tsunami hancur itu bangunan-bangunan, jadi kelihatan laut dari jauh. Ini dahsyatnya tsunami. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan semua itu. Nah, manusia tidak ada apa-apanya, maka manusia tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ya. Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya pakaian yang bagus, apakah saya sombong?" Bukan, itu bukan ukuran kesombongan. Saya punya sendal yang bagus, apakah saya sombong? Bukan. Saya punya kendaraan dan rumah yang bagus, apakah ini sombong? Bukan. Lalu apa itu kesombongan ya Rasulullah? Nabi menyatakan, al-kibru huwa, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu adalah ketika kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Itu. Bayangkan, Pak. Jadi kalau kita menolak kebenaran, ya bukan biar temi rumah kita ini gamaca tabe, maka kita termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang para ulama mengklasifikasikan bahwa ada 4 hal yang bisa membuat orang itu sombong, Pak. Takabur. Yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua, ziyadatul ilm. Yang ketiga, ziyadatul mansab. Yang keempat, ziyadatul ta'ah. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambah hartanya. Ya. Ini seperti penyakitnya Qarun. Bertambah hartanya, dia bisa saja sombong. Kenapa? Karena dengan hartanya ini, ya, dia merasa lebih daripada yang lain. Apaton jikau, ya. Apaton jikau Suprariolo, Hondariolo, saya ini NMAX model terbaru. Sombong itu, Pak. Qarun itu dulu begitu, ya. Dulu sebelum dia kaya, itu kan Qarun itu menurut kisahnya dia adalah orang terkaya di masa Nabi Musa. Itu sepupunya Nabi Musa, Pak. Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dulu sebelum dia kaya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya, berikanlah aku harta, kekayaan, yang dengan kekayaan itu aku semakin beribadah kepadamu, semakin taat kepadamu. Aku akan berderma kepada orang yang tidak mampu, bersedekah di jalanmu ya Allah." Itu dulu sebelum Qarun kaya. Sekalinya dikasih kekayaan, dan kekayaannya luar biasa, kunci gudangnya saja diangkut oleh, menurut riwayat, oleh 7 ekor unta. Kira-kira kalau 1 ekor unta berapa ratus kunci bisa dimuat, Pak? Ya, bayangkan itu. Kan dulu belum ada ATM, belum ada bank dulu. Jadi dulu begitu, orang di gudang orang simpan hartanya. Itu kekayaan Qarun, sampai 7 ekor unta yang muat itu, yang bisa muat kunci-kuncinya. Bayangkan. Setelah diberikan kekayaan, dia mulai mengabaikan Allah, ya. Disuruh beribadah tidak mau. Apa katanya? Saya ini dapat harta bukan karena Allah. Bayangkan. Sombongnya luar biasa, Pak. Karena harta. Makanya ini sebenarnya pesan juga buat kita. Jangan kita terlalu banyak berjanji kalau belum pergi kaya. Kenapa? Karena ketika kita punya kekayaan,
Itu menjadi godaan buat kita. Godaan itu luar biasa. Maka Nabi itu kan selalu ingin diwafatkan dalam keadaan miskin. Supaya bisa bersama orang-orang yang miskin. Cuman kita ini kan kadang-kadang umatnya kebanyakan mau kaya. Katanya kalau kaya bahagia. Kalau kaya itu tenang hidupnya. Memang itu namanya harta kekayaan, insya Allah bisa menenangkan kita, tapi tidak bisa kemudian menenangkan kita di akhirat. Memang itu kata orang ya, uang bisa membeli segala-galanya, tapi tidak semua itu bisa dibeli dengan uang. Keimanan tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan uang. Begitu. Betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi dia nikmati hidupnya, dia bersyukur, dia qanaah, dan dia merasa tenang hidupnya. Tapi tidak sedikit orang yang kaya, rumahnya mewah, mobilnya sekian ratus, sekian puluh rumah mewah, mobil mewah, ya. Dia punya itu semua, tapi tidak pernah merasa tenang hidupnya, Pak. Itu. Kenapa? Karena dia jangan sampai ada lagi mau gini, macam-macam pikiran-pikiran jahatnya, pikiran-pikiran negatifnya itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa saja sombong. Kenapa? Ziyadatul ilm, karena bertambah ilmunya. Ini penyakitnya iblis. Penyakitnya iblis. Apa tonji kau, ya? Ya, kau itu tidak pernah ke sekolah. Saya sudah S3 sama saya ini. Wah, sedikit lagi steler ya. Kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Ini iblis kan begitu. Iblis dulu itu adalah makhluk yang termulia di hadapan Allah sebelum Adam diciptakan. Kenapa? Karena dia selalu menyembah Allah, taat kepada Allah. Sekalinya Allah menciptakan Adam, yang wa'allama Adam al-asma'a kullaha, di mana Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama yang ada di surga ketika itu, yang tidak diketahui oleh iblis. Ya. Maka Adam lebih mulia dibandingkan iblis. Kenapa? Karena pengetahuannya. Maka di sini juga menjadi sebuah pesan buat kita bahwa ilmu pengetahuan itu insya Allah akan meninggikan derajat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Itu. Maka kemudian Allah menyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Aba, dia tidak mau. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu. Nah, itu Pak. Itu penyakitnya iblis. Maka di sini juga memberikan pesan buat kita, hormatilah orang-orang yang sudah pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Termasuk guru-guru kita tabe. Ini kan kadang-kadang ya zaman sekarang ini kadang-kadang kalau sudah mikir lulus di sekolah itu tidak mau ketemu guru ta. Kalau ketemu guru kadang-kadang kita tidak mau cium tangannya. Padahal itu namanya guru tidak akan pernah berubah statusnya, Pak. Jadi kalau kita ketemu guru kita yang dulu pernah mengajarkan kita, datangi, cium tangannya. Karena dengan beliau itulah kita bisa seperti sekarang. Itu luar biasa. Jadi hormati orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang bisa sombong. Kenapa? Ziyadatul mansab, karena bertambah kedudukannya. Ya, bertambah kedudukannya. Mentang-mentang dia baru diangkat sebagai ketua ya. Sombongnya luar biasa kan. Baru diangkat sebagai ketua panitia apa gitu kan. Luar biasa ya. Nah itu. Nah, padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalan-amalanmu. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian adalah penampilan ini. Ya, saya pakai sorban, pakai kopiah, pakai sarung begini. Kenapa saya pakai begini? Karena mau pergi ceramah. Ini adatnya begitu di masyarakat. Kan bisa saja saya datang ke sini mau ceramah, dipanggil Ustadz Herman, ya. Saya datang pakai celana jeans, pakai baju kaos. Saya ceramah. Tapi kira-kira ada yang mau dengar ceramahku? Pasti tidak ada yang mau.
Nabi bilang Ustaz Pongor ya. Apa gitu? Tidak ada yang mau. Itu namanya adab. Kadang-kadang adab itu lebih utama dibandingkan hukum itu sendiri. Contoh, dalam Islam ada kan yang namanya hukum aurat ya. Kita tahu perempuan mana batasan auratnya, laki-laki juga. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka laki-laki itu ketika dia berpakaian menutupi pusarnya dan lututnya, sebenarnya itu sudah menutup auratnya. Dan ketika dia sholat, insya Allah sholatnya sah secara fikih. Ya. Akan tetapi, apakah kita sholat hanya menggunakan itu? Kan tidak. Menghadap Pak Lurah saja rapi-rapi ki. Apalagi menghadap penciptanya Pak Lurah. Nah, gitu. Nah, itu namanya etika. Apalagi kalau ada ini Masjid Al-Ikhlas, imamnya cuma pakai kain menutupi pusarnya, ya sampai lututnya. Makmumnya juga semua begitu. Ya. Secara fikih sah salatnya. Tapi secara etika tidak beretika. Apalagi kalau ada orang dari luar masuk, aliran dari mana ini lagi nih? Ya pasti begitu orang. Heran-heran ya. Begitu Pak. Itu etika. Nah, jadi itu yang ketiga. Jadi kedudukan itu bisa saja membuat orang menyombongkan diri. Yang keempat, orang menyombongkan diri bisa saja kenapa? Ziyadatut ta'ah, karena ketaatannya. Mentang-mentang banyak sholatnya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak sedekahnya, lalu dia mengatakan, apa tuan jika saya ini setiap hari kayak bersedekah. Ini hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ini biasanya bisikan-bisikan itu muncul. Kenapa? Karena kita merasa diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Ya. Padahal Allah menyatakan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu itu suci, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 32 kalau tidak salah. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ya. Begitu. Nah, jadi orang-orang yang ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan membanggakan diri dengan ketaatan kita, apalagi menyombongkan diri di hadapan orang lain, karena bisa saja Allah tidak akan menerima ibadah kita ketika kita menyombongkan diri. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Berarti tidak usah beribadah? Bukan juga begitu. Ya. Tetap kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Itu yang kedua Pak. Jadi mengetuk kesadaran kita. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa musibah ini ya kita sikapi dengan kesabaran. Sabar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan musibah ini yang insya Allah ketika kita bersabar Allah akan berikan pahala kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu. Ya. Ini namanya kalimat istirja. Ya, istirja, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah ketika tertimpa musibah. Jadi Allah itu Pak, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kepada kita beberapa kata-kata kalimat yang ringkas tapi berpahala ketika kita ucapkan di momen-momen tertentu. Misalnya, Ibu kalau dapat nikmat apa kita bilang? Alhamdulillah. Ketika kita bersalah apa kita bilang? Astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan apa kita bilang? Masya Allah, subhanallah, kan begitu. Ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau orang bilang mati lampu, kurang ajar ini PLN ini. Orang lagi nonton sinetron, tiba-tiba mati lampu. Nah, ini bukan Pak, kasihan itu mereka. Kalau mati lampu, kasihan mereka sedang memperbaiki instalasinya. Ya, kita doakan supaya bisa selesai cepat pekerjaannya, bukan malah kita maki-maki. Nah, dan kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terakhir sekali saya ingin men-stressing di sini. Allah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh aku berikan kepadamu sedikit, ya. Kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya musibah itu Allah berikan sedikit dibandingkan nikmat kepada kita. Artinya bahwa jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian, ya, dibandingkan musibah. Ya. Jauh lebih banyak nikmat, ya. Tapi kadang-kadang manusia ini tidak mensyukurinya. Yang sedikit ujian itu dia dapatkan lalu dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Contoh Pak, misalnya kita ini pegang uang ibu 1 juta rupiah, ya. Hilang 100.000. Mana lebih banyak yang hilang atau yang tinggal? Yang tinggal Budi, ya. Maka ya jauh lebih banyak yang tinggal dibandingkan yang hilang. Tapi mana lebih banyak kita pikirkan, yang hilang atau yang tinggal? yang hilang, betul. Padahal masih jauh lebih banyak yang tinggal. Nah, kita itu lebih banyak yang tinggal dibandingkan yang hilang. Hilang 100.000, yang tinggal masih ada 900.000 rupiah. Sampai kita marah-marah, siapa ketemu orang gara-gara kau hilang uangku, kurang aja, macam-macam kita bilang sama orang, ya. Sekalinya ada orang yang kasih kita 100.000 rupiah, ya, apa kita bilang? Coba tidak hilang tadi uangku 100.000, 1,1 nih uangku. Itu manusia. Allah mengembalikan uangnya 1 juta, ya, tapi karena dia tidak bersyukur, dia bilang coba tidak hilang tadi 1,1 nih uangku. Itulah manusia Pak. Ujian lebih sedikit dibandingkan nikmat, tapi kadang-kadang manusia tidak mensyukurinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua.